Mana berlian? Sudah masuk dia? Enggak, Asa mau kasih tahu sesuatu. Katanya ini dari... Kenapa Sinta? Padahal itu mobil kesayanganku yang sekarang lagi dipakai sama Vika. Itu kan mobil kesayangan kakak, kenapa kakak kasih ke Vika? Untuk apa telepon dia lagi, Sin? Kau udah lihat kita dikasih bagaimana kemarin di rumahnya? Nggak bisa ya? Kok bisa? Alhamdulillah. Cafi, come back! Welcome to YouTube channel Chandra Dewi dan Vika Official. Karena pagi ini kita yang opening guys, karena kita lihat Kak Chan belum ada. Jadi hari ini kita mau kasih tahu ke official sesuatu. Ini beritanya Kak Chan dari kemarin dan kita akan kasih tahu dia sekarang. Jadi kalian ikutin terus, ayo. Ayo, kita ke ruangan official. Mana berlian? Sudah masuk dia? Sudah masuk tadi, tapi telepon dia keluar. Mana dia? Enggak, Asa mau kasih tahu sesuatu. Katanya ini dari... Kenapa Sinta? Nih, duduk dulu. Saya mau kasih tahu sama kalian. Ini perintahnya Kak Chan ya. Saya cuma untuk menyampaikan. Saya ini minta tolong sekali. Kalian bantu tim gudang untuk packing Gold Jelly karena Gold Jelly memang betul-betul selaris itu, dan kemarin Gold Jelly datang, packingan membludak, penjualannya kita membludak, memang itu mereka butuh bantuan. Jadi ini minta tolong ya, ini dari Kak Chan langsung. Kalian yang bantu untuk tim gudang packing. Dan habis itu kalian buat kontennya tentang storytelling. Apa itu storytelling? Makanya kalau hari Senin itu datang tepat waktu supaya diajarkan Kak Chan tentang teknik storytelling tiap pagi kalau meeting. Memangnya kau sudah paham kah teknik storytelling itu? Iyalah, saya paham. Bagaimana ya? Coba jelaskan bagaimana itu. Mana? Jadi ceritanya kita itu menjelaskan tentang produknya kita, kayak misalnya contohnya, hai guys, ini adalah produk West Beauty yaitu Gold Jelly. Gold Jelly ini bisa mengglowingkan, menyehatkan, dan mencerahkan kulit kalian. Itu namanya hard selling berlian, gitu aja. Masa kamu nggak tahu? Storytelling itu kita iklan tapi seolah-olah kita bercerita, cerita pendek yang buat orang penasaran tentang produk kita dan mencoba produk kita. Nah, kalau yang kamu katakan tadi itu namanya hard selling. Storytelling itu orang nggak tahu kalau itu adalah iklan, tapi kita bercerita pendek tentang produk kita. Jadi kita nggak menyampaikan secara langsung dan buat orang penasaran beli produk kita gitu. Itu namanya storytelling. Sudah Sin, cuman itu perintahnya Kak Chan, tidak usah ajar mereka, mending kita cari Kak Chan saja. Oke guys, sekarang kita cari Kak Chan. Nggak tahu ya di mana Kak Chan. Pagi-pagi ini kita lihat nggak ada Kak Chan di sini. Biasanya jam begini tuh, biasanya jam begini Kak Chan ada di sini. Kalian lihat Kak Chan nggak? Nggak Nggak ada. Ya udah kita cari Di ruangannya mana ya? Kiki. Di ruangannya Kiki. Kita Coba cari ruangan cek Kiki. dulu ruang Kiki. Ayo guys, kita cek di ruangannya Siapa Kiki. tuh kakak cek itu toh? Cek ruang Kiki. Assalamualaikum. Kalian lihat kakak nggak? Ada kakak di sini tadi? Ada Ki? Ada, tiada ada Kak Chan. Nggak ada? Ya di sini nggak ada guys. Jadi kita cari di mana, di gudang? Kita cari di ke gudang. Kayaknya Kak Oke Chan di guys, gudang kita deh. sekarang ke gudang. Oke, ikutin terus ya. Oke guys, sekarang kita mau ke gudang. Tapi kayaknya gerimis deh. Iya. Enggak hujan sih, tapi gerimis. Kita naik mobil. Basah Kita naik mobil. Ini dan kakak di sini. Ay, pasti Kak Roni ini sudah dipanggil Vika, pagi-pagi sudah hilang. Tidak, itu Roni ada. Roni! Kak Roni bisa-bisanya Kak Roni suruh kasih kunci mobil. Kakak yang minta sendiri. Ih, kenapa kakak begini? Kan kakak bisa suruh Roni atau bayar orang buat lap mobil, cuci mobil. Sudahlah Sinta. Jadi oke, saya cerita sedikit ya sama kalian. Jadi saya cuman ingin bernostalgia aja sih, ingin mengenang masa laluku. Di awal bisnisku di umur 18 tahun, ini tuh adalah mobil pertama saya. Ini mobil Brio yang saya beli dengan hasil saya sendiri. Dengan bisnis saya yang sekarang jadi Kedas Beauty. Jadi awalnya saya tidak menyangka sih bisa beli mobil ini. Saya pikir mobil Brio ini adalah mobil pertama dan terakhir saya di tahun 2016. 16 ini? Iya.
karena saya diberikan rezeki lebih oleh Tuhan, akhirnya di tahun 2018 saya beli mobil lagi, mobil Pajero Sport. Mobilnya di sana. Gak cukup di sini. Penasaran Kak? Cerita lagi dong, cerita lagi. Oke, setelah saya beli mobil Pajero Sport itu, ternyata saya memimpikan lagi mobil sedan. Akhirnya saya belilah mobil Civic Turbo yang memang kebetulan pada saat itu ada uang yang sama sekali tidak terpakai. Saya belikanlah mobil Civic. Padahal itu mobil kesayanganku yang sekarang lagi dipakai sama Vika. Itu kan mobil kesayangan kakak, kenapa kakak kasih ke Vika? Ya, Sin, yang namanya kesayangan pasti dikasih sama orang yang disayang juga. Terus kakak beli mobil Civic itu tahun berapa? Oh ya, saya beli mobil Civic itu tahun 2019. Oke, lanjut ya. Setelah saya beli mobil Civic itu, saya memimpikan lagi, sebenarnya mimpi saya ini terlalu tinggi sih. Bermimpikan lagi pengen sekali saya punya mobil sport. Tapi saya tidak mau beli mobil sport yang harganya miliaran, karena kan masih banyak kebutuhan untuk bisnis, untuk orang tua terutama, terus juga untuk masa depan saya. Karena saya pengen sekali beli mobil sport, akhirnya ya saya memutuskan untuk membeli mobil nih, Toyota 86. Ini mobil sport pertama saya di tahun 2020. Ini mobil 2 pintu. Ada kita di sini Kita suka jadi Iya, karyawan di sini. kalian kan sudah masuk di situ. Ini mobil Ini sport mobil guys. sport pertama saya. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, bisnis Kedas Beauty sudah semakin meledak, sudah semakin luar biasa. Akhirnya wajar dong kalau saya merewardkan diri saya lagi dengan di tahun ini, di tahun 2021 ini saya merewardkan. Berarti ini mobil Toyota 86 ini 2020. Terus iya. Beli mobil guys. Enggak tiap sih, tahun karena kakak beli itu mobil, guys. wajar kan untuk diri sendiri, hasil untuk diri sendiri juga. Di tahun 2021 ini saya bisa membeli 3 unit mobil sekaligus. Wow guys, 3 mobil. Itu apa aja Kak? Nah, ada Ferrari, ada Porsche, ada juga Alphard. Saya juga tidak menyangka bisa membeli 3 unit mobil ini dalam 1 tahun barengan. Karena sangat luar biasa penjualan dan diberikan rezeki yang lebih kan nggak ada salahnya untuk memacu semangat kita lagi ke depannya kan. Benar. Mobil Ferrari itu kemarin saya beli sekitar 3 miliar. 3 miliar guys. 3 miliar lebih lah. Saya belinya di owner kalau nggak salah yang punya Holy Wings. Ya you know lah, siapa sih yang nggak tahu Holy Wings. Terus mobil Porsche itu kemarin saya beli 1 miliar lebih, 1 M lebih. Alphard ini saya belinya nih, Alphard tuh. Saya Mana belinya. boleh ke sana kita Kak? Boleh. Nah, Alphard ini tuh saya beli 2 miliar lah, 2 miliar 50 juta kalau nggak salah. 2 miliar. Loh, bukannya Alphard ini udah sampai 2 miliar, Kak? Dewi, makanya kamu searching. Ini tuh Alphard beda dengan Alphard yang kamu tahu. Kamu tahu Alphard yang bagaimana dulu, yang nggak sampai harganya 2 miliar. Itu beda. Kenapa beda? Karena interior dan fasilitas dalamnya itu kayak lebih mewah dari yang biasanya. Coba lihat nih. Kita lihat. Roni, mana kunci mobil Alphard? Coba ya kita lihat ya. Kalau Alphard itu tuh di dalamnya warna hitam, full hitam. Ada body serum guys. Jadi di mana-mana ada body serum. Jadi ini fullnya hitam. Kalau Alphard yang mungkin yang kamu bilang nggak sampai 2M itu dalamnya warna coklat. Sebenarnya gitu, sama beda. aja sih. Cuman fasilitas dalamnya ini yang lebih mewah nih. Ada fitur-fitur dan segala macam. Sama aja kalau dilihat dari luar. Kalau dilihat dari luar sama aja, yang membedakan itu cuman ada tulisan Executive Lounge di belakangnya. Ya seperti namanya eksekutif, lebih eksklusif dia dalamnya. Wow. Gitu. Ya tidak ada salahnya kan saya merewardkan diri saya sendiri, bukannya sombong, bukannya saya mau sombong, tapi saya ingin berbagi cerita aja kepada kalian yang dulunya saya bukan siapa-siapa, sekarang sudah menjadi kebanggaan keluarga, itu sudah menjadi pencapaian yang sangat luar biasa sih. Apalagi Kedas Beauty itu yang dulunya laku cuma 30.000 pieces per produk, sekarang sudah sampai 200.000 pieces per produknya.
Luar Itu biasa. sangat luar biasa. Bayangkan berapa miliar yang saya dapatkan setiap bulannya. Makanya ya ini hadiah untuk diri sendiri, mobil dan juga aset-aset lainnya. Walaupun omsetnya meledak, tapi kakak ini guys tetap dia menabung dan menyisihkan uangnya. Dia nggak mau yang walaupun banyak uangnya dia beli yang hedon-hedon, enggak. Kakak ini dia banyak investasi di belakang guys. Jadi prinsip saya itu ketika saya ingin membeli suatu barang, misalnya saya pengen beli mobil Alphard ini harganya 2 miliar. Saya harus punya tabungan di atas 2 miliar, misalnya saya harus punya uang 5 miliar, barulah saya bisa beli Alphard ini. Karena saya memikirkan ke depannya, takutnya ada kendala apapun kan, apalagi tentang bisnis saya itu saya jaga banget. Guys. Tuh. Dan makanya kakak menerapkan ke kita, kalian juga harus menabung dari uang gaji kalian. Tuh. Oh iya kak, kan kakak sekarang sudah punya semuanya. Nah, terus kakak masih punya mimpi lain nggak? Kalau dibilang punya semuanya sih ini belum seberapa bagi saya Dewi. Tapi kalau dibilang mimpi saya selanjutnya itu malu saya mau bilang. Tapi saya tidak boleh malu sih, karena orang sukses itu adalah orang yang percaya terhadap dirinya sendiri. Kalau kita saja tidak percaya terhadap diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa percaya kan? Oke lanjut, karena semua berawal dari mimpi. Mimpi saya itu ya minimal bisa menjadi orang terkaya di Sulawesi Tengah lah. Ya kalau kalian mau ketawa nggak apa-apa sih, kalian bebas tertawa. Saya juga tidak pernah melarang orang untuk menertawakan saya, biarin aja mereka ketawa sampai pada suatu saat nanti mereka bertanya, kok bisa? Ya seperti inilah saya menargetkan kesuksesanku. Aduh, udah ya, capek saya dari tadi disuruh cerita-cerita begini. Yang awalnya cuma lap mobil, belum selesai saya balap mobil ini. Jadi bernostalgia. Yang penting kalian jangan membahas tentang orang tua, karena saya tidak mau menangis. Sensitif banget kalau masalah orang tua. Kayaknya semua orang gitu kak. Jadi, apa yang mau kalian lakukan sekarang? Kita mau Kalian buat mengganggu, konten. menyita waktuku untuk melap mobil. Maaf kak. Oke, sekarang kita mau buat konten tentang produk Kedas Beauty, Gold Jelly, body scrub, body serum, brightening soap. Dan saya juga mau kasih tahu kepada kalian semuanya, ketika kalian ingin menuju titik kesuksesan, kalian tentunya harus melewati semua prosesnya. Tidak ada yang instan di dunia ini. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Awalnya saya dari tahun 2016 sampai sekarang 2021 memulai bisnis bisa sampai di titik sekarang itu sangat-sangat luar biasa, banyak sekali prosesnya. Jadi kalau mau sukses butuh proses, Jangan banyak protes. tuh. Sudah sana pergi, kamu lanjut dulu. Oke kak, kita pergi dulu. Yo, sana. Oke, ayo guys. Kita mau buat Kalian konten. mengganggu waktuku. Hujan kak. Ayo guys, sekarang kita mau buat konten. Tapi kita ke kantor dulu mau ambil HP dan persiapan. Oke guys. Kapai. Baterai ini baterainya udah full. Kapai sudah dicas semua ini. Udah, pakai satu. Kayaknya kita telepon Vika dulu deh. Untuk apa telepon dia lagi sih? Kau udah lihat kita dikasih bagaimana kemarin di rumahnya. Mending kita buat konten saja. Tapi biar bagaimanapun kita tetap temannya. Kita harus ingatkan dia. Terserah lah, kau saja yang telepon dia, sama malas bicara. Kau saja yang bicara. Telepon Vika. Saya bisa menyalain. Kenapa jaringannya? Nggak bisa ya? Kok bisa? Alhamdulillah. Untuk cara order produk di Kedas Beauty, kalian bisa buka web resmi yang ada di sosmed Instagram Kedas Beauty Official dengan mengklik di bio kedasbeautymember.com, atau kalian bisa tulis di Google kedasbeautymember.com. Setelah login, kalian bisa mengklik daftar kontak resmi reseller Kedas Beauty. Nanti akan terbuka reseller resmi di seluruh Indonesia dan kalian bisa memilih sesuai wilayah kalian. Reseller resmi pasti sudah terdaftar di member resmi Kedas Beauty. Kalau reseller resmi diawali dengan kata kedasbeautymember.com.
Kalau tidak ada, berarti bukan reseller resmi Kedas Beauty. Hati-hati produk palsu ya. Halo, kenapa kamu telepon-telepon lagi? Saya Cinta. Tidak kak, kita mau bicara sama kakak. Jadi Saya lagi sibuk, saya mau belajar nyetir. Belum lagi saya mau keluar jalan-jalan sama sahabat-sahabatku. terus kita bukan sahabatnya kakak. Sudah saya belajar nyetir dulu supaya kalau kemana-mana saya enak bisa bawa mobil sendiri sama teman-temanku. Kita bukan temannya kakak, tapi kan kita. Aku coba terus bertahan. Tuh kan saya bilang apa? Kau lihatlah, dia sombong sekali begitu itu. Baru juga dikasih fasilitas mobil, sudah begitu. Bagaimana kalau dia jadi orang kaya? Sudahlah, tak usah diurus lagi dia. Genggam tanganku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Kok jadi kayak gini ya? Kak Vika marah, Kak Dewi marah. Tapi mungkin itu caranya Kak Vika untuk bahagia, cara dia untuk happy. Kan setiap orang itu punya cara masing-masing untuk bahagia, untuk happy. Tapi saya akan terus berusaha buat gimana pun caranya Kak Vika cepat kembali ke Kedas Beauty. Karena saya tahu Kak Vika itu masih sayang sama keluarga Kedas Beauty. Dan untuk kalian semua, saya minta dukungannya. Dan terus dukung kita. Semoga Vika cepat kembali, guys. Sampai ketemu besok. Genggam tanganku sayang, dekat dengan kepala diriku, berdiri tegak di depan